the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum Bang Dafaid. Waalaikumsalam warahmatullahi Examination wabarakatuh. English. Yes. Ready? Are you ready? Yes. Yeah. What the title of your speech? Judulnya apa? Speech the danger of drugs for university students. Iya. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Bahaya narkoba bagi Untuk mahasiswa, Ya, mahasiswa. university student. Ya, Padahal Bang university Da masih senior high school ya, SMA kelas 1. Ya, ini kan modal supaya nanti kalau misalnya saya kuliah Jadi mahasiswa saya tidak melakukan hal-hal seperti ini. Iya, oke. Oke. Siap ya? Osh. Ya, go. Good afternoon, dear colleagues and the students of Albright University. Thank you for the opportunity to speak with you and thank you for coming today. Now I am standing in front of you portraying one big issue that becomes serious threat for youth in Indonesia, which is the danger of drugs for university students. It is not new that the use of addictive drugs is a real fact that we need the first comprehensive, based on National Anti-Narcotic Agency. 27% of all drug users come from university students. There are so many kinds of drugs the approach as well. Actually, if we are talking about the danger of drugs, I'm sure that you understand about that. The same thing applies to the consequence from misuse of drugs. Everyone must know the truth, but as we know, the drug consumption rate within university students is still high. How could this happen? In recent years, Indonesia is one of potential markets for distribution of drugs. Since long time ago, Indonesia has been the place for transit and destination of drug supply. The student that I love, rahimakumullah, it is not a secret that Indonesia now is in emergency of drug usage. What makes this more miserable this condition involves those in age of 24 until 13 years old. Youth is the most vulnerable generation to be involved in drug circle. What is the reason? Within the age of 24 until 13 years old, of 24 until 30 years old is the time to seek self-exploration. The curiosity is elevated in their soul. The age is still unstable and easy to be influenced. Nowadays, the variant of new drugs is another factor that triggers the massive distribution of drugs. Within the age university student, the chance of doing social interaction with those who are involved in drugs world is big. The supplier will justify our means to approach youth and supply bandwidth and a closure about drugs. Within this vulnerable age that want to try new things that can easily bring to them to the dark circle of drugs. Moreover, university students in the place of having their own responsibility without others' authority. And gentlemen, rahimakumullah, happy audience. When university student who has his own authority of himself but not accompanied with wise way of thinking, he will be easy to be dragged and involved in a fortunate situation of drugs. Thousand people dead to the misuse of drugs. Please don't let all of you guys, the students from Albright University, and waste your age by consuming drugs. The danger of drugs stop here. Once you are involved within misuse of drugs, you will face to shortcoming from some small test things. You won't concentrate in studying and learning. You will also affect to your financial situation because it's not cheap to access drugs. Most important and precious thing in this life is health. Once you are drained in the circle of drugs,
there are so many negative impact to world health. There are also many proof that drugs will disrupt youth that at its worst. Dear student that I'm proud of you, ladies and gentlemen, rahimakumullah. The chance to study in university is not coming twice. When you are ready at college integration, never once tempted to try the drugs. Do what your future for temporary pressure. Guard yourself with positive activity to person from trying drugs. There is no such thing as just trying because the addictive content of drugs will make someone ex of farmer with higher dosage for those who ever involved in drugs. Come to us, fill your day with positive activity so that you won't be tempted to go back in illegal drunk circle. Keep guarding yourself and be productive student. Cheers! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Selamat siang rekan-rekan dan mahasiswa kampus yang kita banggakan. Saya di sini berterima kasih kepada kepala sekolah yang memberikan saya waktu untuk waktu saya di depan di sini untuk membacakan tentang pidato bahaya narkoba bagi mahasiswa. Iya, the dangers of drug for university student, Ya. right? Nah. Ya, oke. Sebelum lanjut, ini apa bahaya narkoba kepada mahasiswa? Padahal abang belum mahasiswa. Gimana nih ceritanya nih? Ini supaya modal, supaya nanti saya tidak melakukan hal-hal narkoba. Pada saat di universitas Iya, ya. pada saat nanti saya sudah menjadi mahasiswa. Iya, mudah-mudahan abang tetap kuat karena godaan itu kuat sekali dan Iya. keras sekali. Iya, makanya kita tuh memang kita tidak boleh memilih teman, tapi kalau dalam hal kebaikan, keburukan kita harus memilih teman. Iya, benar-benar. Nah. Oke, kita lanjut dari awal lagi. Ini yang bahasa Indonesia dari terjemahan bahasa Inggris yang Iya. sebelumnya. Go. Oke, selamat siang rekan-rekan dan mahasiswa kampus yang kita semua banggakan. Di sini saya berterima kasih atas kesempatan dan kehadirannya kalian semua di sini. Saya berdiri di depan kakak-kakak kelas mahasiswa saya untuk membacakan pidato bahaya narkoba bagi mahasiswa. Nah, situasi ini cukup memprihatinkan karena ini menjadi ancaman serius bagi bangsa muda tanah air Indonesia, dan juga bukan cuma untuk mahasiswa tapi untuk ke bawah juga bisa, SD, SMP, SMA. Nah, sudah bukan hal baru bahwa penggunaan narkoba dan zat adiktif fakta serius ya, karena itu udah menjadi hal yang sangat umum. Kita bisa melihat banyak kasus di berita-berita ya, apalagi yang rajin membaca berita pasti mengetahui, karena 27% dari seluruh pengguna narkoba berasal dari kalangan mahasiswa. Jenisnya bisa macam-macam, modus penggunaan pun bisa beragam. Nah, kenapa mereka menggunakan narkoba? Ya mungkin kayak di Jepang, di mana Jepang itu mudah stres. Jadi mereka, kalau bedanya Jepang itu, mereka itu bunuh diri setahu saya. Jadi mohon maaf ya, saya kurang tahu juga nih. Nah, sebenarnya kita bicara tentang bahaya narkoba, saya yakin Anda semua paham betul. Begitu pula dengan konsekuensi penyalaan narkoba. Ya. Hampir semua sudah tahu bahayanya, namun tingkat penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa masih saja tinggi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tak lain karena mungkin beberapa tahun terakhir Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial peredaran narkoba. Sejak dulu tanah air telah menjadi tempat transit sekaligus peredaran narkoba. Jadi ya tempat destination transit ya. Adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, rahimakumullah. Nah, bukan rahasia lagi jika disebut bahwa Indonesia dalam status darurat narkoba, lebih memprihatinkan lagi. Lebih ya sedih lagi kalau misalnya kita lihat ya dari berita-berita yang kita selama ini lihat. Nah, ini bisa terjadi karena pada usia 24 sampai 30 tahun, generasi muda adalah paling rentan terseret dalam pusaran narkoba itu sendiri. Nah, apa alasannya? Di usia 24 sampai 30 tahun adalah masa pencarian jati diri ya. Nah, pencarian jati diri ini mungkin mereka bingung gitu. Mereka mau jadi apa gitu ya. Udah, mereka akhirnya karena bingung, stres, mau jadi apa, mereka akhirnya menggunakan narkoba. Mungkin bisa juga kalau bukan narkoba masih dalam merokok kan, karena mereka untuk menenangkan diri. Nah, pada usia mahasiswa tersebut dari 24 sampai 30 tahun, interaksi secara sosial dengan orang-orang berkecimpung di dunia narkoba juga besar kemungkinannya. Pengedar bisa menghalalkan segala cara untuk mendekati generasi muda dan mencuci otak perlahan tentang narkoba. Jadi
bandar-bandar narkoba ini tidak langsung mencemplungkan mereka ke dalam susu. Mereka akan mulai menyeret mereka. Mungkin kayak kita mengajak teman kita masuk sungai. Kalau misalnya teman kita nggak mau kan nggak mungkin kita paksa kan, kita mulai mereka pelan-pelan ya kan, membujuknya. Ya. Nah, dalam lingkaran setan narkoba ini, nah belum lagi kan mahasiswa tahapan seseorang telah memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tidak lagi diatur oleh orang tua atau ya intinya diatur sepenuhnya oleh orang lain. Mereka bebas melakukan apa aja, tapi kalau misalnya kalau mereka punya kesadaran diri sendiri, mereka kan bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk gitu kan. Kalau misalnya mereka tidak mengikuti hawa nafsu dan menahan nafsu mereka bisa terhindar dari narkoba. Nah, ketika seorang mahasiswa memiliki hak atas dirinya sendiri namun tidak diiringi oleh pola pikir yang bijak, maka dengan mudah narkoba menyeretnya dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Belasan ribu nyawa melayang karena penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai kalian semua para mahasiswa kakak-kakak saya ya di Indonesia ini, di kampus, kebanggaan kita semua menyanyikan umur dengan mengkonsumsi narkoba, karena itu sangat sayang sekali ya. Ya, dangerous ya, bahaya. Ya, dangerous. Bahaya narkoba tidak berhenti sampai di situ saja. Jika Anda telah masuk dalam penyalahgunaan narkoba, bahaya terasa dari hal terkecil apapun, paling kecil. Anda tidak akan bisa konsentrasi belajar, mencari ilmu dengan baik. Hal ini juga merambat pada situasi finansial yang terganggu karena tidak mudah untuk bisa mengakses narkoba. Butuh biaya yang banyak. Udahlah buat kuliah biayanya banyak, proposal, terus hal-hal yang lain. Apalagi ditambah lagi dengan narkoba. Kalau misalnya dari keluarga pas-pasan kan itu sangat sayang sekali, bisa-bisa berutang kemana-mana cuma untuk narkoba gitu. Nah, hal yang terpenting dan paling berharga di sini adalah kesehatan ya. Sekali terseret dalam narkoba, begitu banyak dampak negatif bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Sudah begitu banyak bukti bahwa narkoba merusak generasi muda hingga menyebabkan kematian. Makanya itu kalau misalnya ingin menggunakan narkoba, ya kalau misalnya teman yang mengajak, ya nggak mau lah. Saya dulu ya bukan narkoba. Dulu waktu saya semasa pondok dulu, teman-teman kakak-kakak saya banyak yang mabuk. Tapi ya mereka tidak mengajak saya, mereka tahu kalau saya itu tidak mabuk. Jadi akhirnya mereka kalau misalnya kumpul-kumpul gitu, mereka memberikan saya kayak mungkin Sprite, teh pucuk. Mereka memberikan saya itu kalau saya tidak salah. Intinya kayak karena kan kalau misalnya mabuk kan pada saat menaiki kendaraan motor gitu pasti akan bahaya. Jadi saya menjaga mereka gitu, tugas saya. Oke, keren sekali. Nah, itu yang saya respekin dari teman-teman saya juga, kakak-kakak kelas pondok saya dulu ya. Ya. Oke, ladies and gentlemen, rahimakumullah, adik-adik mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa yang saya banggakan maksudnya. Ya. Kesempatan mengenyam studi di bangku kuliah tidak datang dua kali. Selagi kalian berada dalam kampus, jangan sekalipun tergoda untuk mencoba narkoba. Jangan sia-siakan masa depan kalian. Jangan sia-siakan. Oh iya betul, jangan sia-siakan masa depan kalian hanya untuk kenikmatan sesaat doang. Karena ya sesaat doang, tidak bisa selamanya. Sedangkan kalau misalnya kita kuliah sukses, itu bisa membawa kita ke jalan yang lebih bagus. Nah, terus dibentengi diri dengan aktivitas positif untuk menghindari tergiur mencicipi narkoba. Mungkin dengan berzikir, ya kan. Kalau misalnya dalam Islam kan berzikir, beristighfar, beribadah, sholat, puasa. Puasa ini kan tidak cuma menahan lapar dan haus, tapi hawa nafsu kan. Ya. Nah, tidak ada namanya sekedar mencicipi, karena narkoba dengan zat adiktifnya akan membuat seseorang menagih dengan dosis bertambah. Ya, 11-12 sama rokok lah. Dia itu punya dosis yang bisa bikin kecanduan. Kalau misalnya mengurangi kecanduannya, ya mungkin kalau misalnya sehari bisa sebungkus, ya mungkin sehari itu dia mulai mengurangi, mungkin 8 batang, mungkin minggu depan malah sudah 2 batang doang. Dan bulan depannya udah enggak merokok lagi. Oke, good. Nah, bagi yang pernah bersinggungan dengan narkoba, nah mari kita rangkul kami semua, isi hari dengan kegiatan positif agar tidak tergoda untuk menyentuh barang haram, benda haram itu kembali, karena itu merusak kesehatan. Karena kan kita kuliah ini, belajar sekolah itu untuk menuntut ilmu. Itu kita sedang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu tidak sekedar berperang, tapi juga menuntut ilmu. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Thank you very much your attention.
Wabillahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.